Assalamualaikum. Di kanal-kanal kesehatan banyak tuh kita lihat yang kesusahan untuk bakar lemak. Di TV aja juga ada. Udah pakai coach profesional loh. Pakai diet sistematis, olahraga juga beneran sampai melet berminggu-minggu. Terakhirnya terus orang pada tepuk tangan. Itu tuh seringnya turunnya tuh cuma dikit loh pada. Orang jadi bertanya-tanya kan ya. Saya juga ikut mikir, apa sih sebenarnya yang meredam pembakaran lemak dari handai tolan kita yang kesusahan nurunin berat badan? Yuklah, ini kita kumpulin dari berbagai sumber. Mungkin belum beneran komprehensif, nggak sepenuhnya ilmiah juga, silakan aja kalau ada yang mau nambah-nambahin faktor lain. Faktor pertama dari yang jelas-jelas dulu ya. Kita itu kurang fasting, overeating, biasa makan sampai kenyang atau bahkan kekenyangan dan makan-makan aja melulu. Jarang minum. Udah jelas lah ya, gak usah diterangin lagi. Faktor kedua yang meredam bakar lemak itu kondisi mager dan kenyamanan. Ini juga rada jelas. Yang ideal tuh ya kita aktif kerja sana sini sehingga sel-sel cerdas di tubuh kita beradaptasi dengan cara membesarkan dan memperkuat otot-otot dan dalam waktu bersamaan merampingkan timbunan lemak supaya kerja keseharian jadi enak, jadi enteng. Nah, zaman dulu ini bisa seamless karena dipaksa oleh keadaan. Tapi begitu zaman kemajuan, waduh, di setiap rumah modern tuh ya, hampir pasti kan ya, ada kasur empuknya, ada sofa empuknya. Bakpao itu juga empuk sih, udading aja juga empuk. Gak usah-usah. Udah gitu kemana-mana naik kendaraan. Sehingga yang terjadi itu malah kebalikan dari yang ideal tadi. Otot-otot malah jadi mengecil karena kurang kepakai, tapi timbunan lemak malah nambah terus sampai gider-gider. Yang ketiga nih, terganggunya liver dan ginjal dan serangkaiannya. Ini mungkin tidak jelas yang tadi, tapi kita tahu untuk bakar lemak itu perlu mesin berupa liver, ginjal, dan serangkaiannya itu. Kalau mesinnya keganggu atau slow, ya udah pembakaran lemak pun jadi teredam, ikut slow juga keganggu. Termasuk ya, sebagai contoh, kalau kita kebanyakan asupan oksalat alias biasanya itu karena kebanyakan sayuran hijau tertentu. Itu bisa bikin ginjal melemah. Atau kebanyakan asupan fruktosa alkohol. Kebanyakan buah-buahan tertentu. Itu juga bikin lemah, bikin fatty liver. Jadi yang banyak-banyak makan salad buah sayur, itu jangan dikira bakar lemaknya pasti bakalan kenceng. Tidak jarang, itu bakar lemaknya malah jadi seret atau semakin seret. Nah, yang keempat terkait dengan itu juga bisa kelelahan yang berlebihan. Penyebabnya ini macam-macam, tapi intinya kalau tubuh kita sedang dalam keadaan super bugar, proses apa aja juga bisa cepat kan ya. Healing bisa cepat, bakar lemak pun bisa cepat. Logis lah ya. Apa sih wujud nyata dari kelelahan berlebihan itu? Nah, seringkali terjadinya karena di level-level sel terjadi pelemahan mitokondria, shortage energi. Mitokondria sel-sel ini generator energi untuk kita semua. Jadi, kalau dia terganggu fungsinya atau melemah, ya udah secara keseluruhan kita ini akan jadi lobat gitulah. Dan kalau udah gitu, segalanya tentu jadi slow, cenderung macet, termasuk pembakaran lemak. Cuma, di sisi lain kita mesti hati-hati juga. Mitokondria ini pedang bermata dua. Kalau mitokondria kita prima, tapi faktor lain kurang kondusif, emang sih proses-proses jadi lebih cepat, tapi bisa aja yang lebih cepat dari bakar lemak itu malah penimbunan lemaknya. Berikutnya lagi, penyebab kepelintirnya mitokondria itu seringkali karena kita kebeban kelewat batas atau dapat paparan asupan yang tidak sesuai dengan alaminya manusia. Antara lain berupa obat-obatan dan toksik-toksik tertentu. Wah, bisa yang sifatnya nyata-nyata racun, kayak rokok, alkohol, atau antibiotik drug kayak gitu, tapi bisa juga yang berwujud serigala berbulu domba, sehingga tidak terlalu kita sadari, macam suplemen konsentrasi tinggi, kopi, teh-teh tertentu, sayur mayur kekacangan yang tinggi oksalat tadi, madu dan buah-buahan yang tinggi fruktosa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ini pun sama dengan yang mitokondria tadi, bisa jadi paradoks juga. Orang yang nyetop rokok alias nyetop asupan toksik, bukannya jadi ramping kebakar lemak, seringnya itu malah berat badannya nambah. Nah, ini tantangan tersendiri, cerita yang beda lagi. Berikutnya lagi, itu kalau ada gangguan saluran cerna, gut microbiome, atau apalagi leaky gut. Nah, kalau saluran cerna terganggu, apalagi sampai leaky gut gitu, tubuh kita itu bakalan memobilisasi antibodi dan pasukan-pasukan untuk melawan virus bakteri. Padahal mobilisasi sistem imun kayak gitu amat menguras energi dan sumber daya, dan ujungnya tubuh kita jadi mengesampingkan pembakaran lemak, bahkan gampang kelelahan berat tadi itu. Nah, terus lagi kalau bicara gut microbiome, ini kita udah pernah bahas, mikrobiota di perut kita itu bisa kasih instruksi biologis atau bioinstruction. Kalau dietnya nggak tepat, maka dia akan cenderung menggiring pada kegemukan dan bakar lemak bakalan susah banget. Karena itu, salah satu kiat paling awal yang perlu banget, riset dulu gut microbiome. Kita udah sering bahas tuh, tapi ini sering dilupain. Nah,
khusus untuk riset gut microbiome ini bisa dibilang no regret strategi gitulah kalau menurut orang manajemen. Dia akan cenderung menggiring ke titik optimal. Yang kegemukan akan digiring supaya lebih ramping, sedangkan yang terlalu kurus akan tergiring naik berat badannya. Berikutnya lagi harus jadi perhatian kualitas tidur yang ambyar. Itu juga amat kasat mata akan meredam pembakaran lemak. Karena dia bakalan memperlemah mitokondria tadi, bikin teler liver ginjal juga, terus jelek-jelekin konstelasi microbiome juga, kemana-mana tuh urusannya. Kayaknya ini satu faktor kecil tapi real banget sih. Orang yang gemuk, sering begadangan itu akan cenderung lebih sulit bakar lemak. Berikutnya faktor lain itu hormon-hormon stres, kesedihan atau sadness atau keputusasaan. Bahkan ya, stres ini bukannya sekedar bikin bakar lemak jadi slow, dia itu bisa menyetop sama sekali. Nah, padahal kalau orang itu udah kena stres kronis, itu hormon stres tingginya bisa terus-terusan. Tapi ya, kurang tidur, sama kebiasaan toksik, sama kondisi stres, itu kalau ambiarnya total kebablasan, ujungnya berat badan kita bisa juga sih turun secara drastis, besar-besaran. Tapi terus jadi cungkring penyakitan, bukan langsing sehat. Tentunya bakar lemak yang seperti ini bukanlah yang diinginkan oleh siapapun, naudzubillah. Berikutnya lagi, gula karbo, insulin resisten. Nah, ini udah sering kita sebut. Kalau kebanyakan gula karbo, kadar gula sering meninggi, insulin juga sering spike, ini waduh, bakar lemak juga bakal tersendat. Karena salah satu fungsinya insulin itu menginstruksikan pada segenap sel di tubuh, jangan dulu bakar lemak. Dia itu adalah penyetop yang efektif. Dan ini bisa dibilang terkait keadaan kurang fasting yang tadi itu. Kalau kita lihat yang di TV-TV itu, diet dan olahraga berat udah habis-habisan, ujungnya tidak begitu berhasil menurunkan berat badan. Seringnya itu karena dari aspek resistensi insulinnya belum tersembuhkan secara tuntas. Jadi udah capeknya nggak kira-kira, bobotnya cuma turun dikit. Berikutnya lagi, penuaan. Alamiah manusia kalau mengalami penuaan, yaitu penuaan secara biologis, bukan secara kalender, itu memang proses-proses normalisasi di tubuh akan cenderung lambat atau bahkan macet. Termasuk berbagai healing, rejuvenation, dan bakar lemak juga. Akan beda ya kalau sama muda-mudi yang prima. Jadi kalau mau bakar lemak lebih kencang, bisa juga dipikir dari hulunya banget, yaitu diusahakan aja agar terjadi pemudahan kembali secara umur biologis. Dan gimana itu caranya ada 1001, bisa di googling dari berbagai sumber. Terakhir nih, yang utama bakar lemak itu ternyata ya karena kodrat dasarnya manusia. Nah, sel-sel tubuh manusia itu cerdas kan ya. Dia itu kayak mama gitu, anak-anaknya ingin foya-foya, biasanya terus diredam kan sama si emak, sehingga tabungan sebisa-bisa itu tetap awet atau malah kalau bisa terus bertambah. Nah, tabungan lemak yang udah berhasil dikumpulin oleh tubuh kita itu juga kayak gitu tuh pengelolaannya. Oleh segenap sel berusaha diirit-irit dan dipertahankan dengan berbagai cara. Demikian antara lain kalau menurut Dr. Lieberman yang ahli evolusi manusia. Maka yang terbaik itu dari awal nimbul lemak itu jangan kebablasan, karena nanti bongkarnya bakalan susah. Kecuali kalau terus ada intervensi dari faktor eksternal, misalnya dari gut microbiome itulah yang paling lazim, atau bisa juga pakai biotek tertentu mungkin di masa depan. Itu deh kira-kiranya. 12 hal ini tidak komprehensif dan tidak beneran ilmiah 100% juga, tapi insya Allah cukup menggambarkan bahwa yang bisa meredam bakar lemak untuk penurunan berat badan itu banyak, dan cukup kompleks dan cukup sulit. Tidaklah sesimpel kalori in, kalori out, tidak sesimpel olahraga yang dikencengin, terus porsi makan dikecilin. Karena itulah, banyak orang udah susah payah berusaha, tapi gagal maning. Ironisnya ya, banyak dokter praktek itu menganggap sepele soal ini. Kalau ketemu pasien gitu ya, yang gangguan metabolisme, hampir selalu sarannya itu, Pak, Bu, kalau mau lebih sehat, mestinya berat badannya dikurangin lah. Sambil dia sama sekali nggak kasih advice gimana caranya ngencengin bakar lemak. Bahkan sering terjadi, si dokter itu sendiri mau nurunin berat badan, gagal maning. Pernah nggak sih ketemu dokter yang seperti itu? Silakan aja komen buat yang berkenan. Terima kasih.